kayak maaf ada peringatan hari buruh tapi kan nggak ada peringatan hari majikan, karena rata-rata majikan pernah jadi buruh tapi buruh belum tentu bisa jadi majikan. Wanita istimewa sehingga ketika perempuan kerja hamil boleh ambil cuti hamil, tapi bapak-bapak nggak boleh minta cuti menghamili, nggak boleh. Ayo coba, lo cinta tanah air ki wajib hukumnya. Indonesia butuh kalian, wahai para santri. Sebentar, rungokno. Wis to rungokne. Iki wis waktune nggak nyukupi. Saya teringat Bapak iya. Omahmu ndi engko tak ampiri tak ceritani dhewe wae. Rewel. Ketika Bapak Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara yang jargonnya luar biasa sampai sekarang dikenang, ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karso dan tutwuri handayani, sing ngentut mburi ngarep diarani. Itu menghadap ke Presiden Soekarno di Istana Bogor waktu itu, dimintai saran sama Bung Karno. Wahai Bapak Pendidikan Nasional, apa saran Bapak untuk generasi bangsa kita demi kemajuan dan keberlangsungan negara Republik Indonesia? Saran beliau apa? Paduka Presiden, tolong utamakan madrasah-madrasah, tolong jangan menomorduakan pondok-pondok pesantren, apalagi sampai meninggalkan pondok pesantren, karena cikal bakal berdirinya negeri ini adalah kiai dan santri-santri pondok pesantren. Tanpa mengesampingkan peran dari saudara-saudara saya yang beragama lain, mohon maaf karena ini momen dan eventnya hari santri, ngapunten. Jadi para ulama, para kiai, para santri berjuang merebut kemerdekaan. Pondok pesantren melahirkan kemerdekaan, kemerdekaan melahirkan sekolahan, kampus, kuliah, fakultas. Jadi kalau diurut kuliah, kampus, fakultas, ini putune pondok pesantren. Loh, pondok pesantren melahirkan kemerdekaan, kemerdekaan melahirkan sekolahan, kampus. Jadi sekolahan, kampus itu putune pondok pesantren. Pejuang banyak para ulama, para kiai. Lho saiki sing dadi pahlawan nasional lho piro ae. Belum lagi yang tidak tercatat dalam sejarah. Memang nggak mau dicatat saking ikhlase para kiai. Coba pahlawan nasional itu banyak ulama, banyak kiai. Ono Kiai Mojo, santrine wakeh. Ono Kiai Sultan Hasanuddin, ono Kiai Sultan Agung, ono Kiai Sultan Ageng Tirtayasa, ono Kiai aku rong lahir Sentot Ali Basyaiban Prawira Dirja. Loh, ono Kiai menengo to Tengku Umar, itu kiai loh. Perang bunyaine nderek, bunyaine Cut Nyadin karo bunyai Cut Mutiah. Lho ya Cut Nyadin, Cut Mutiah, bunyai sing durung bunyai iki Cut Keke, Cut Tari, Cut Meriska bareng durung bunyai. Apal wong anak buah kok. Terus bunyai menengo toh ono Kiai Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro itu nama aslinya Abdul Hamid. Beliau hafal Quran, menguasai qiraah sab'ah, alim. Ono Kiai Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman itu kepala madrasah diniyah. Kiai peng-pengan istiqomah Jenderal Sudirman. Rungokne, beliau selalu menjaga wudhu, beliau selalu daimul wudhu, nggak pernah hadas beliau. Terus beliau selalu sholat di awal waktu dan berjamaah. Maka di petilasan beliau ada tempat-tempat bejana dari tanah untuk wudhu, bahasa Inggrisnya the padasan. Beliau selalu menjaga wudhu, nggak pernah batal. Terus beliau selalu sholat di awal waktu dan berjamaah, dan beliau sepanjang hidupnya selalu puasa Senin Kemis. Makanya Tentara Nasional Indonesia sing agamanya Islam ya harus mencontoh Jenderal Sudirman itu, harusnya. Kiai itu dan Pak Dandem Ijen, kiai
Maka maaf, kalau diteruskan sampai masa pergerakan, sampai masa merebut kemerdekaan, resolusi jihad yang difatwakan oleh Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari sungguh sangat dahsyat. Ya dahsyat yang ngono iku, masa kok sungguh sangat dahsyat. Banci gitu nih, dahsyat. Zaman dimana belum ada HP, belum ada teknologi canggih, tanggal 22 Oktober difatwakan, 10 November pecah pertempuran dahsyat itu. Padahal durung ono HP waktu itu. Gimana penyebaran informasinya? Siapa yang menggerakkan? Para kiai, komandan Hizbullah. Sopo? Mbah Yai Wahab Hizbullah Jombang, Mbah Yai Maskur Malang, Mbah Yai Abbas Buntet, mimpin pasukan. Santri-santri pasukannya. Jadi cikal bakal TNI dan Polri adalah kiai dan para santri. Maka antara ulama santri dengan TNI Polri harus sinergi. Ijen dan nah iya, sapa sing mateni pimpinan tentara sekutu Jenderal Malabi? Ijen, dudu TNI, dudu Polri, urung lahir. Santri sing mateni. Saya tahu sendiri pas nonton filmnya. Lah yo aku ya urung lahir to, Bu. Nekondi nek ora nonton filmnya. Lah iya. Makanya rungokne to sayang. Pantas kalau diperingati dan diapresiasi sebagai Hari Santri Nasional. Wajar sekali diapresiasi ada peringatan Hari Santri Nasional. Izin para kiai nggak usah iri, kok peringatan Hari Santri nggak ada peringatan Hari Kiai? Lah kok nek kiai ini dituruti ngono peringatan Hari Bunyai, terus ono peringatan Hari Gus, peringatan Hari Ning, ruwet pemerintah kakean peringatan hari. Lek wis santri menyeluruh umum gitu loh. Engko njaluk kiai ini njaluk diperingati dhewe peringatan Hari Kiai, ono peringatan Hari Bunyai, peringatan Hari Gus, peringatan Hari Ning. Wong saiki sing ora patek Gus sing ngegus. Bapake sapa ora jelas, mbahe sapa ora jelas sing ngegus. Atik ngeguse ngegas. Halo. Ngapunten. Kok enggak peringatan Hari Kiai? Soalnya santri lebih umum daripada kiai. Semua kiai pasti santri, tahu nyantri, dan bahkan meskipun sudah jadi kiai tetap seorang santri. Tapi tidak semua santri bisa jadi kiai. Gitu. Ya kayak maaf ada peringatan Hari Buruh tapi kan nggak ada peringatan Hari Majikan, karena rata-rata majikan pernah jadi buruh, tapi buruh belum tentu bisa jadi majikan. Itu loh. Halo, di Indonesia ini ada peringatan Hari Anak tapi nggak ada peringatan Hari Bapak, nggak ada peringatan Hari Orang Tua, yang ada peringatan Hari Anak, karena setiap orang tua pernah jadi anak tapi anak belum tentu sampai jadi orang tua. Ada peringatan Hari Ibu tapi nggak ada peringatan Hari Bapak di Indonesia ini. Kenapa? Karena setiap bapak terlahir dari ibu dan ibu tidak dilahirkan oleh bapak. Wanita istimewa, sehingga ketika perempuan kerja hamil boleh ambil cuti hamil, tapi bapak-bapak nggak boleh minta cuti menghamili, nggak boleh. Wanita memang makhluk khusus, jadi perlu perlakuan khusus dan ada istilah-istilah khusus. Mulanya ono dharma wanita. Kalau yang suami jadi bupati, otomatis istrinya jadi ketua dharma wanita. Tapi kalau istrinya jadi bupati, nggak ada suaminya jadi dharma pria, nggak ada. Ada dharma wanita, ada gedung wanita, ada majalah wanita. Dulu ada menteri peranan wanita, ada polisi wanita. Polisi pria nggak tahu dibahas. Iya toh, ada darah wanita, ada pembalut wanita, pembalut pria gak enak, darah pria ya gak tahu dibahas. Sampai ngaji fikih nggak sempurna kalau belum ngaji fiqhun nisa, fikih wanita. Di Al-Quran ada satu surat yang dinamakan surat wanita, An-Nisa. Nggak ada surat pria, Ar-Rijal, itu nggak ada. Loh. Lo udah hampir jam 10 ini, sehingga iya muwaksoi modelnya. Ya tolong perhatikan
sama sekalian. Sehingga maaf, Indonesia butuh kalian, wahai para santri. Indonesia butuh kalian. Indonesia ini negara yang istimewa. Gak ada di dunia ini negara seindah Indonesia. Gak ada di dunia ini negara sekaya Indonesia. Banyak diiri oleh negara-negara luar sana. Indonesia ini ngedap-edapi loh. Coba, terdiri dari ribuan pulau, dipisah oleh ribuan kepulauan, 17.711 pulau yang memisahkan Indonesia. Macam-macam adat istiadat, tradisi budaya, banyak suku, etnis, ras, bahkan banyak agama, tapi kok isok guyub rukun hidup berdampingan dalam keberagaman. Luar biasa. Karena apa? Dijaga para ulama, para kiai, ada pondok-pondok pesantren, ada madrasah-madrasah. Rahasianya ning kono. Ayo kita belajar dari negara sebelah, ya ndak usah adoh-adoh. Negara yang dulu mayoritas Islam, tapi sekarang Islamnya habis, tinggal puing-puingnya saja, tinggal kenangan saja. Kenapa? Karena di sana nggak ada madrasah, di sana nggak ada pondok pesantren. Maka yang menjaga kelestarian Islam di Indonesia siapa? Pondok pesantren, madrasah-madrasah. Saya kalau ditanya, mata taqumus saat di Indonesia, kapan terjadinya kiamatnya Indonesia? Kalau pondok pesantren sudah ditinggalkan, kalau kiai sudah ditinggalkan, umat dijauhkan dari ulama, pondok pesantren ditinggalkan, generasi mudanya dihancurkan, pakai narkoba aja selesai. Ayo kita coba belajar. Myanmar itu dulu negara Muslim, mayoritas penduduknya beragama Islam. Sekarang habis. Kenapa? Di sana nggak ada pondok pesantren. Thailand mayoritas Islam. Thailand itu dulu negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Sekarang Islam habis di sana, minoritas. Dan kemarin di Rohingya ya, menggemparkan dunia itu ada pembantaian. Coba, kenapa? Di Thailand nggak ada pondok pesantren, nggak ada yang punya jiwa santri. Filipina itu dulu mayoritas beragama Islam, sampai ibu kota Filipina itu namanya bahasa Arab Manila, itu Amanillah, tapi ilate wong kono kan Manila. Aslinya Amanillah. Ya podo karo ilatmu loh. Arep ngomong afun repot ya apem ngono ae. Ya toh? Sekarang habis Islam di Filipina. Kenapa? Di sana nggak ada pondok pesantren, nggak ada madrasah. Di sana nggak ada tahlilan, yasinan, sholawatan, pengajian, nggak ada berkat. Entek Islam. Makanya Batangi kapan wis gak ono berkat, entek Islam nang Batang. Ngandelo aku. Teruskan berkatan, cocok? Yasinan, tahlilan, sholawatan terus. Ini yang menjaga keutuhan Islam di Indonesia. Ngapunten, ngapunten. Woi, woi. Berkaca pula dari negara Timur Tengah, satu ras, satu suku, satu bahasa, Arab, tapi kok perang saudara, sesama Muslim saling bunuh. Kenapa? Karena ditanamkan kecintaan kuat pada agama, tapi tidak ditanamkan kecintaan kepada negara. Woi. Lah kalau di kita kan sudah ditanamkan kuat hubbul waton minal yalal waton yalal waton yalal waton hubbul waton. Nah, cinta tanah air itu bagian dari iman. Lah di sana Timur Tengah itu hanya ditanamkan cinta pada agama saja, nggak ditanamkan cinta pada tanah air. Perang saudara, beda madhab, beda aliran, beda pendapat, saling bunuh. Makanya cinta tanah air itu wajib hukumnya. Muka-muka paham ya, negara luar yang mau merangi Indonesia secara fisik kayaknya enggak. Wong Indonesia sakti-sakti, Amerika lo nggak berani sama Indonesia. Loh, ya Allah, Amerika ini sama nuklir takut. Indonesia nuklir masuk sini, dicubles garpo dipangan. Bakso nuklir. Luar negeri takut sama nuklir. Oke, nek granatnya dimplok. Bakso granat. Coba. Wong Batangnya sambel mercon. Coba, keren nggak? Surabaya ono rawon setan. Indonesia aku sakti-sakti. Molen yo doyan. Kapal selam dipangan. Gulane ae pasir, gula batu. Ono ibu-ibu isu-isu kletis-kletis mangan jajan takoni, "Mangan apa bule?" Kuping gajah. Oh, jadi negara luar nggak berani. Maka cara menghancurkan Islam, cara menghancurkan Indonesia gimana? Sesama ulama diadu domba, sesama habaib diadu domba,
sesama ulama diadu domba, kemudian umat dijauhkan dari ulama, pondok pesantren ditinggalkan, generasi mudanya dihancurkan pakai narkoba, selesai. Nanti kekayaan Indonesia diambil oleh mereka. Gak ada negara sekaya Indonesia, semua jenis tambang kita punya. Minyak kandungan Indonesia ini minyak paling besar di dunia, masih belum banyak yang diketemukan. Semua jenis tambang Indonesia punya. Mau apa? Batu bara, emas, perak, nikel, besi, semua ada. Untukmu barang ono. Ini siapa yang punya kewajiban untuk menjaganya kalau bukan kita? Tugas kalian para santri. Insya Allah saya sampaikan pada serial berikutnya kalau diundang lagi. Lalu jam 10 bro. Moh. Ya, saya cuma ngasih semangat dan motivasi kepada para santri. Pokoknya wajib cinta agama, cinta tanah air. Ini wes nggak bisa ditawar.